Kita lagi semuanya balik lagi di Gelaran yang sama. Hari ini kita tadi udah seru-seruan bareng nih bareng Devina dan juga sekarang waktunya kita ngaji nih. Masya Biar Allah. tambah adem nih nanti. Iya, biar lengkap. Soalnya kita masih bersama nih, kita udah bersama guru kita tercinta. Gus Edward Abu Bakar, Ustaz Gus Edward Abu Bakar, pimpinan Majelis Ta'lim Sholawat Syekh Abu Bakar. Nah, Ustaz, kali ini tema kita nih apa nih, tema ngaji kita nih? Jauhilah olehmu syirik kepada Allah. Jauhilah musyrik kepada Allah. Nah, buat dirja-dirja semuanya, ya udah kita dengerin baik-baik, kita fokus kajian kita sore ini bersama Ustaz Gus Edward Abu Bakar. Silakan Gus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra Al-Gangga, di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya juga cita-citanya semoga Allah ijabah. Mudah-mudahan dunia akhiratnya, zahir batinnya diberikan kebahagiaan, juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati juga di studio ada Bang Nian, Kak Devina, dan Bang Jerry. Mudah-mudahan beliau-beliau beserta keluarga besarnya juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya, juga cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pastinya juga mudah-mudahan zahir batinnya dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta banyak duit. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik mitra Al-Gangga, hari ini yang berjudul Jauhilah olehmu syirik kepada Allah. Mempersekutukan makhluk dengan Allah dan esakanlah Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Dia yang menciptakan semua yang maujud, semua yang ada dalam alam semesta ini adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Wahai manusia, marilah berlemah lembut untuk Allah atas ketentuannya, takdirnya dan perbuatannya. Maka haruslah kita junjung ketentuannya itu. Jika kita telah berbuat demikian terhadap Dia, berarti kita telah menjalin hubungan dan persahabatan menuju kepada ketentuan dan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalikal walayatul lillahil haq. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Kita merasa segar minum samudra ilmunya, memakan dari rangkaian keutamaannya, berjinak-jinak bersama kejinakannya, dan meliputi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah batasan individu dari setiap 1.000.000 manusia, meliputi semua keluarga dan golongan manusia. Wahai mitra Al-Gangga, jagalah kita untuk bertakwa kepada Allah, jagalah hukum syariat. Siapkan diri kita untuk menekan kemauan nafsu, nafsu syahwat, syaitan, dan teman jahat. Mitra Al-Gangga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam misi kita adalah berjihad dengan hal-hal yang tersebut itu
agar dapat membuka kepala kita dari ketopong perang, sehingga dari sinar penerang wajah kita terlihat. Misi kita adalah memelihara takwa, memelihara hukum syariat, memerangi hawa nafsu dan setan yang jahat. Inilah tujuan utama seorang mukmin. Misi seorang muslim adalah misi perjuangan, yaitu perjuangan untuk membebaskan jiwa dari penyakit yang berbahaya, penyakit syirik, ajakan hawa nafsu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kuasa atas semua manusia, bahkan makhluknya Allah. Dan Allah telah berfirman kepada para nabi dan rasul untuk menyampaikan berita gembira dan kabar ancaman. Berita gembira bagi orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunduk terhadap apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu, yang telah mereka terima dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kabar ancaman bagi manusia yang berpaling dari ketentuan Allah yang wajib ditegakkan oleh manusia. Dan tak kala para nabi dan utusan itu telah tertarik kepada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuhlah di permukaan bumi manusia-manusia pengganti yang selalu membersihkan hatinya dari noda-noda dosa, selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara makhluk, selain Allah adalah makhluk, bukan hanya hewan, jin, tumbuhan dan lain sebagainya. Siang, malam ini adalah makhluk. Jadi kita sebagai makhluk tidak bisa sepenuhnya untuk berharap kepada makhluk, akan tetapi kita banyak-banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kita mau mencari pertolongan Allah dengan mendekatkan diri kita kepada para ulama, pada pewarisnya para nabi. Innal ulama warasatul anbiya, al ulama'u warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Al-ulama musabihul ardi wa khulafaul anbiya warasatul anbiya. Para ulama itu adalah sebagai pelita di permukaan bumi, sebagai pengganti para nabi, sebagai warisnya Nabi Muhammad SAW dan berbagai pewaris para nabi. Hadis riwayat Ibnu Ali radhiyallahu anhu. Karamallahu wajhah. Maka mitra Gangga di mana saja Anda berada, ketika kita berkeluh kesah, maka berkeluh kesahlah kepada Allah. Apabila kita bersyariat, mencari pertolongan sebatas pertolongan, akan tetapi tidak sepenuhnya kita berserah diri kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita berserah diri kepada Allah, maka itu jalan yang terbaik. Kita bersandar kepada Allah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Apabila kita bersandar kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya makhluk akan binasa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, menurut semuanya itulah tadi kajian atau nasihat rohani buat kita semuanya, buat kita nasihat semuanya. Kalau mau bertanya-tanya silakan seputar tema ataupun di luar tema di 08318693. Mungkin Devina ada yang mau ditanyakan mewakili kami? Sudah pasti ada dong nih ya, Pak Ustadz juga. Oke, boleh dibacain langsung ya sama Devina, Pak Ustadz. Oke, jadi kemarin tuh kalau bahas tentang syirik, kemarin itu sempat viral di media sosial, tapi ini di negara luar, Ustadz. Nah, mungkin juga siapa tahu terjadi di Indonesia. Nah, waktu itu sempat ada video viral, jadi ada seorang ODGJ, dia itu habis minum kopi. Nah, kopinya itu dibuang kan, habis itu langsung dipungutin lagi sama orang-orang, terus mereka minum lagi. Nah, pas ditanya kenapa mereka minum bekas ODGJ tersebut, masyarakat tersebut menjawab kalau misalkan minuman yang habis diminum sama si ODGJ itu katanya berkah. Nah, jadi banyak masyarakat yang emang percaya di negara luar, salah satu negara luar tersebut, bahwa ODGJ tersebut tuh mempunyai sifat-sifat yang memang dimiliki oleh Tuhan atau Allah gitu. Gimana Pak Ustadz menanggapan Pak Ustadz? Itu namanya pertama, pemahaman atau keyakinan itu bebas ya.
Itu mungkin pemahaman dan keyakinan mereka. Akan tetapi kalau kita masuk ke arena Islam, kita bertabarukan dengan makhluk itu boleh. Akan tetapi dilihat dari kealimannya. Siapa kealimannya? Itu adalah salah satunya para ulama, para pewarisnya Nabi. Biasa kita kenal di masyarakat, ada yang sebutnya ustadz, ada yang biasa dikenal dengan kiai, ada yang biasa dikenal dengan habaib. Mereka itulah adalah pewarisnya para nabi. Ketika kita pun mengambil berkah atau bertabaruk, ya silakan aja. Tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan pasti kita akan lebay. Ya. Jadi bahasanya cukup cinta, tapi jangan berlebihan. Nanti ketika contoh Haji Simpang. Oh, fans Mitra Elganga sangat ngefans dengan Bang Nian karena kebaikannya, karena keasikannya dan lain sebagainya. Akan tetapi kita sadari Bang Nian adalah manusia biasa. Walaupun beliau asik, beliau tampan, ya. Menurut istri dan mamahnya. Kan karena ketampanan itu dinilai paling utama adalah mamahnya dan istrinya, bahkan anaknya. Nah, ketika itu wah Bang Nian dipuji mungkin. Sehingga terjadilah satu kesalahannya Bang Nian. Oh, fansnya pada marah nih, pada gedek, benci dan lain sebagainya. Inilah yang disebut fanatik. Fanatik itu nggak boleh kecuali kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Karena apabila kita fanatik kepada Allah, Allah Sang Khalik nggak bakalan khianat kepada makhluknya. Apabila kita fanatik kepada Nabi Muhammad, beliaulah satu-satunya manusia yang bisa, bukan hanya mau, bisa memberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan janji Allah bahwa Nabi Muhammad yaitu kalau bahasa non-Islam itu juru selamat. Juru selamat di Islam ada. Itu bahkan kita bisa masuk surga karena orang dalam. Bukan kerjaan doang. Ya. Jadi kita bisa masuk surga karena orang dalam. Siapa dia? Karena cinta kepada Nabi Muhammad. Salah satunya apa? Menjalankan perintah Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita mau banyak bersolawat kepada beliau dan kita mau berbuat baik kepada Allah, kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertabaruk boleh aja. Ya, akan tetapi jangan berlebihan. Akan tetapi di sini yang saya dengar adalah ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Gangguan jiwa, orang gila ya. Iya betul. Kalau kata orang Betawi orang epleng, orang hidup. Jadi ya kalau logika gini aja, Islam itu di awal dengan logika, yang kedua dengan keimanan. Logika aja. Kalau kita mengambil kebaikan dari orang gila ada, cuman kayaknya nggak pas gitu kalau minuman dia kita minum, kita bilang ini ada keberkahannya, ini ada kemuliaan dari Tuhan. Oh kayaknya enggak deh gitu ya. Berbeda dengan ada seorang anak ketika ayahnya misalkan ngopi atau ngeteh dan lain sebagainya, anaknya ngabisin, ya aku habisin ya, paling berkahnya dari ayah. Ini jelas karena seorang ayah nggak bakal khianat kepada anaknya, dan doanya dari ayah kepada anak luar biasa. Ini nggak usah ngomongin ulama ya, tapi kalangan umum salah satunya ayah atau orang tua, ibu, paman dan lain sebagainya, ini bagus. Akan tetapi kalau dilihat ODGJ yang kita ambil tabarukan, kayaknya kalau dalam Islam ini salah. Ya, salah. Yang baik itu orang tua, paling utama untuk orang tua. Banyak nih salah juga nih Kak Devina. Orang tuh habis bekas Habib ya. Bekas Habib, bekas Kiai berebut. Tapi bekas bapaknya, emaknya katanya jijik. Kemarin sempat viral juga tuh Ustaz, minum kopi juga, tapi di salah satu pesantren. Jadi rebutan kopi bekas dengan mama seorang Habib. Ya, menurut saya memang ada berkahnya, tapi terbalik sangat bahkan keliru. Oh bekas gurunya berebutan nih, tapi bekas mamanya, bekas ayahnya nih kayaknya nggak mau. Padahal berkah yang jelas itu dari orang tua, yang jelas. Bahkan kalau kita ingin mendatangi ulama, kalau kita pengen berziarah kepada ulama yang sudah wafat atau masih hidup, Rasulullah pernah menanyakan, engkau ada orang tua nggak? Ada. Ibumu? Ada. Urus aja orang tua. Karena apa? Orang tua itu penembus 7 lapis langit doanya. Salah satunya ibu ya, bu doain, ridhoin gitu kan ya. Wah itu nggak ada hijab lagi, nggak ada halangannya lagi. Insya Allah diijabah oleh Allah. Makanya keberkahan yang paling utama adalah orang tua. Nah ini ada pertanyaan dari Mitra nih Ustaz. Mungkin nggak mau disebutin namanya sama Allah.
Ustaz, di luar tema ini saya mengenai perjodohan orang tua, Ustaz. Saya punya bahasa sekarang bokin atau gebetan. Umur saya baru 19 menginjak 20 tahun, Ustaz. Masih remaja. Iya. Saya direncanakan mau dijodohin sama kawan orang tua saya yang usianya itu udah 35 tahun. Nah, sedangkan saya masih ada yang benarnya, ada gebetannya. Kira-kira Ustaz, kalau saya menolak, saya durhaka sama orang tua. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Baik. Jadi bicara hak, anak punya hak, orang tua punya hak. Ini orang tua juga biar tahu, jangan mentang-mentang anak seenaknya. Sadarin bahwa kalau anak itu punya hak anak, hak orang tua. Nggak bisa kita bilang kamu di sono. Boleh ngatur, tapi jangan mengekang gitu ya. Misalkan contohnya, kamu kalau mau keluar silakan jam 11 pulang. Boleh dong anak nanya, kenapa memang? Kan gitu. Karena di luar sana kan banyak nih orang-orang gak jelas, yang mama dan ayah mungkin khawatir dan lain sebagainya. Ini boleh, hanya menghimbau ya. Tapi anak pun harus tahu bahwa orang tua itu memberikan haknya orang tua kepada anak, kepercayaan maksudnya. Nah, anak pun harus memberikan kepercayaan atau haknya kepada orang tua. Iya mah, dan ditepatin itu bagus. Nah, berbicara jodoh, anak nggak mau nih, nggak suka, nggak srek, nggak demen ya. Dipaksa, emang zamannya situ berbahaya. Nah, kalau saya jadi anaknya, saya bilang sama orang tua, situ oke gitu. Lari oke. Nah, kalau udah dijawabin masa depan Ustaz, lu kalau jodohin lu tenang, kalau kerja lagi. Nah, sedangkan bokinnya itu, gebetannya itu udah baru lulus masih nganggur lah. Jangankan sama-sama nganggur nih ya, jangankan sama-sama nganggur. Misalkan seorang wanita dijodohkan oleh seorang pria muda, mapan tapi belum nikah lah gitu, cakep banget nih. Misalkan gitu. Terus anaknya atau seorang wanita itu nggak suka, nggak mau, ya jangan, nggak boleh, karena pernikahan itu sama-sama dikenali dengan kasih sayang. Nah, berbeda dengan ta'aruf. Ta'aruf itu udah harus ceritakan kebaikannya sebelum bukan dijodohkan. Jadi dikenalkan dulu, bukan tiba-tiba kenal agak dijodohkan. Nikah aja begitu. Udah nikah aja sama dia. Nah, karena Nabi Muhammad SAW melaknat orang yang memaksa anaknya untuk dijodohkan, apalagi karena hutang. Berarti nggak boleh, haram. Jadi misalkan nih anak saya udah nikahin aja, hutang saya lunas, wah nggak boleh, itu haram. Karena apa? Lu yang enak, anak lu yang sengsara, kan gitu. Jadi nggak boleh. Jadi orang tua harus tahu haknya anak pun harus tahu hak orang tua. Bagaimana menolaknya? Harus ditolak. Nah, yaitu dengan baik-baik. Bilang, mah sekarang, jadi pakai logika dulu. Kalau saya terima ini lamarannya, terus saya nikah sama dia, aku punya pertanyaan satu. Kira-kira ada nggak membimbing aku untuk lebih baik taat kepada Allah dan sayang sama orang tua? Itu aja tanyain. Ada, janji ya. Kalau nggak ada berarti mama yang dosa. Ituin aja, janji ya. Kalau nggak ada mama yang dosa atau ayah yang dosa. Nah, berbeda dengan si A dan si B, si perempuan dan si laki nih. Terus dia sama-sama suka. Orang tua nggak bisa untuk lu kalau nggak taat sama Allah, awas lu dosa. Itu nggak usah ditekenin, emang udah dosa. Karena apa? Biar mereka sama-sama sadar karena sama-sama cinta, terus dia nikah. Nah, orang tua hanya ngingetin, lu udah nikah, ayo sholat. Lu udah nikah, ayo yang kerjanya semangat, ngelayanin suami yang rajin dan lain sebagainya. Ini kan nasihat-nasihat orang tua. Dan itu pun nggak boleh ikut ke ranah anak. Contoh, mantunya seorang wanita diomel-omelin, lu sama laki lu kayak gitu banget, lu disamain lah sama dirinya. Dulu gue ngelakuin anak gue nih, pagi-pagi gue suruhin kopi, lu males. Nah, ini gak boleh. Kalau mau begini, nah aku itu anak, kamu baiknya coba pagi bisanya teh bikinin teh, bisanya kopi bikin kopi. Itu cakep tuh. Udah, nggak usah pakai beda sama mama, nggak usah.
Jadi itu dibandingin nggak boleh, cukup dinasihatin, nggak boleh dibandingkan. Ini yang harus kita ketahui dalam hukum Islam. Dan yang dinasihatin nggak boleh marah, nggak boleh marah. Karena yang nasihatin juga sih kadang-kadang konyol. Tajam banget. Agak diayak lagi. Nggak kayak lagi. Iris aja udah itu. Ada pertanyaan lagi dari Tina, silakan. Ada nih Pak Ustadz, satu pertanyaan lagi. Jadi ada yang viral waktu itu di salah satu website. Kalau misalkan ada yang namanya syirik akbar, katanya syirik besar. Nah itu contohnya itu kayak misalkan ada orang yang takut kepada mayat, kuburan, atau mereka itu meyakinkan bahwa mayat, kuburan, dan syaitan itu dapat mendatangkan bahaya untuk mereka. Nah katanya orang yang melakukan syirik akbar ini bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Itu gimana Pak Ustaz? Ya kalau syirik akbar salah satunya belum lama kalau nggak salah di Cianjur. Jadi ada orang Islam, orang kampung yang memang notabene-nya orang Kismin. Ya, mereka kumpul, mereka suruh kalau nggak salah ngikutin seseorang, dikasih gocap-gocap. Ya, ini syirik akbar namanya. Jadi ada orang non Islam mati kalau nggak salah. Terus mereka mendoakan dengan cara bukan Islam. Sedangkan ada orang non Islam didoakan secara Islam tertolak. Apalagi non Islam didoakan secara non Islam, yang baca doanya Islam ya. Lisan kita kan lisannya buat motong cabai nggak boleh motong daging kan gitu. Nah syirik akbar itu yang jelas jangankan syirik akbar, syirik sendiri aja dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kalimatnya kan begitu. Akan tetapi ketika ada orang yang mau bertobat ketika dia sudah melakukan syirik, apakah dia terus syirik karena taubatnya nggak bakal diterima? Oh tidak. Kita lihat bahwa rahmat Allah lebih besar daripada murkanya Allah. Kita yang jelas udah tobat karena syirik kita yang kita lakuin. Contohnya banyak dukun-dukun yang didatengin konten-konten walaupun settingan. Misalkan ada dukun yang tobat gitu ya. Ada dukun yang tobat, ada paranormal yang jelas ingkar kepada Allah, dia tobat. Dia pernah dengar nih, orang yang syirik nggak diampuni sama Allah. Tapi harus ingat juga bahwa rahmat Allah lebih besar daripada murkanya Allah. Jadi pertanyaannya, lu mau tobat gak yang benar? Kalau tobat yang benar, urusan Allah yang ngampunin kita. Dan salah satu gini, ada sebuah kisah. Dia udah bunuh orang kalau nggak salah itu 99 bang. Ini gue pernah dengar nih. Dia minta tuh sama satu ulama lah, saya mau tobat. Allah maha pengampun, Allah pasti menerima tobat, kan gitu ya. Akhirnya ulama itu nggak tahu dosanya apa. Ditanya lah sama ulama, kamu kenapa tobat? Emang dosanya apa? Saya telah membunuh, telah berzina, telah zolim kepada makhluknya Allah. Terus saya udah 99 bunuh orang. Wah ini ulama, orang asem nih orang, banyak amat dosanya kan gitu. Akhirnya dia bilang Allah nggak bakal ngampunin. Tadi kan Allah maha pengampun, Allah maha menerima tobat dan sebagainya. Sekarang dirubah nih sama dia, Allah nggak ngampunin anda gitu. Allah nggak ngampunin lu karena lu udah banyak banget dosa nih, udah zina, terus zalim kepada makhluknya Allah, bahkan membunuh udah 99. Akhirnya itu pemuda kesal, dibunuh tuh ulama, jadinya 100. Terus tapi dia dengan gigih untuk bertobat kepada Allah, dia jalan lagi. Akhirnya ketemu dengan ulama yang baik. Jadi ulama itu nggak ada yang nggak baik. Ya sesuai nafsu gitu ya. Sesuai nafsu. Oh jadi dalil itu sebisanya dia gitu, bukannya perkataannya Rasulullah, bukannya perkataannya para sahabatnya Rasulullah. Ketika itu ketemu sama satu ulama yang bijak luar biasa. Bahasa kasar ini, kiai, saya udah pengen tobat. Emang dosanya apa? Udah bunuh 100 orang. Loh kok bisa? Gitu. Terakhir saya 99, saya ketemu seorang ulama juga. Saya pengen tobat. Akhirnya dia bilang tobat saya gak bakal terima karena udah banyak dosa. Terus bagaimana nih kiai? Nah seorang kiai ini, seorang ulama ini bilang, santai. Allah maha menerima tobat seorang hambanya. Yang jelas kita mau nggak bersungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah. Akhirnya ini si pemuda tersebut bertobat kepada Allah, nggak lama dia mati. Nah yang dihitung dosanya apa kebaikannya kan gitu. Nah ada cerita itu
ada dua malaikat lagi ngebandingin banyakan perjalanan jauh, banyakan dosa apa banyakan kebaikan. Ternyata banyakan dosa. Tapi dilihat satu kebaikan dengan kesungguhan diterima taubatnya Allah, maka dia dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Itulah yang disebut gini, ada preman, bajingan, maaf ada kupu-kupu malam, kita bilang lu neraka, nggak boleh. Nggak boleh, karena apa? Haknya Allah untuk masukin ke surga atau neraka, bukan kita. Ada juga ulama yang luar biasa, akhirnya ketika matinya su'ul khotimah, dia beriman kepada jin, pada iblis, maaf. Ini tidak bisa dinilai, oh ini orang masuk neraka, nggak bisa. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita cukup mengabdi kepada Allah. Begitu. Oke, satu pertanyaan terakhir nih Ustaz tentang buat ini. Ada Ibu Marsia, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya soal ziarah kubur. Boleh nggak setelah kirim Al-Fatihah, terus saya minta didoain sama almarhum? Gimana itu? Baik. Misalnya saya ziarah ke orang tua, terus baru ke suami, yaitu saya minta didoain. Gitu. Oke. Jadi berziarah minta doa nama orang yang sudah tiada. Jadi simpel, saya jawabnya. Habis kita doain almarhum atau almarhumah, habis itu kita minta doain saya apa? Itu boleh. Karena orang yang mati itu, orang yang sudah wafat itu bisa mendoakan selain dia. Jadi anaknya masih hidup, mungkin menantunya masih hidup atau keluarganya masih hidup, didoakan. Karena orang yang di alam barzah itu selalu berdoa untuk orang yang masih hidup. Dan makanya tugas kita yang masih hidup mendoakan orang yang sudah wafat, sudah mati. Nah, ini biar sinkron, jangan sampai kita didoain sama dia tapi kita nggak pernah doain. Ini boleh. Yang nggak boleh itu begini, mah minta duit. Tanah yang sono saya jual, nggak boleh. Karena apa? Ya dia aja lagi repot minta duit kan gitu. Tapi kalau minta doa itu boleh. Nah perumpamaannya kan gini, kenapa sih kita ngedoain orang yang sudah mati? Contoh, Kak Devina ada di tengah laut, nggak ada tengah laut. Itu nggak ada kapal, nggak ada perahu, nggak ada ban, nggak ada. Tiba-tiba Kak Devina minta pertolongan. Saya kasih duit 100 juta, duit ya, 100 juta diterima nggak? Di tengah laut ya nggak bisa nerima. Buat apa? Iya, buat apa? Ya kan? Yang kedua saya kirim pizza, 1000 pizza. Nggak menolong juga sih tengah laut untuk Nah logika nih ya. Terus yang manfaat apa? Minimal ban. Kirimnya nggak tahu pakai apa karena di tengah laut jadi percuma. Enggak, maksudnya saya kirim nih, ya saya kirim. Misalkan dari pesawat ataupun tiba-tiba ada ban yang lewat. Walaupun duit lewat, walaupun saya kirim dari atas, nggak bakal bisa bermanfaat. Tapi kalau saya kirim ban satu aja, tapi ban jangan ban pedal, bannya kecil banget, minimal ban mobil lah. Nah, itu bermanfaat sehingga Kak Devina itu bisa pelan-pelan untuk ke tepi, untuk ke pantai dan lain sebagainya. Ini apa? Minimal kita mau doain orang tua itu membaca Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu minimal. Karena apa? Ya Allah ampunin dosa mak bapak saya, kan begitu ya. Sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Nah, jadi sinkron tuh. Jadi kita hidup. Nah, apalagi kalau kita perumpamannya logikanya kita ngirim bantuan kepada orang yang di tengah laut itu lebih besar. Contohnya kapal. Apa itu? Contoh, Kak Davina pulang baca Al-Quran. Misalkan sejus. Ini bagaikan perahu. Nah, Kak Devina dirutinin tuh sejus. Nah, bagaikan mengirim bantuan kepada orang tua, kapal yang besar mungkin mewah. Ini logika ya, logika. Nah, itulah yang disebut doa orang yang masih hidup untuk orang yang sudah wafat. Mereka masih bisa mendapatkan pengampunan dari Allah karena doa-doa yang dari orang yang masih hidup. Nah, orang yang masih hidup nggak open, ngerti ya, nggak open ya, nggak perlu sama orang yang sudah mati, maka itu orang nggak hidup. Nah, makanya kan sering doa, apa guru-guru kita bilang, doain orang tua yang masih hidup biar sehat, yang sudah wafat ya penuh dosa, ya kan begitu minimal tuh ya. Ditambahin bla 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 boleh, yang jelas hidupnya kita mendoakan orang tua baik yang masih ada ataupun yang sudah wafat. Ini dianjurkan oleh agama. Wah, luar biasa, atas jawabannya. Nah, buat Mirza Masyar semuanya, karena waktu juga sampai di sini dulu nih kajian kita nih bersama guru kita tercinta
Ustaz Abu Bakar, pimpinan Majelis Salawat Syekh Abu Bakar. Nah, Ustaz, mohon kiranya doa penutup Ustaz. Baik mitra jangka, berbicara syirik sering saya bahas. Syirik itu adalah ada syirik yang kecil, ada syirik yang besar. Syirik yang besar itu pastinya kita menyembah selain Allah. Syirik yang kecil contoh, saya pakai cincin, wah ya, tiba-tiba ketinggalan tuh cincin, waduh nggak pede gua nih kalau pakai cincin. Ini syirik yang kecil. Nah, syirik yang kecil insya Allah dimaafin. Syirik yang besar Allah benci syirik yang besar, dan itu adalah dosa yang besar, tidak diampuni oleh Allah. Tapi kita lihat, kalau kita mau bertobat kepada Allah, kita yakini bahwa rahmat Allah atau kasih sayangnya Allah, pengampunannya Allah lebih besar daripada murkanya Allah. Terus kerjaan kita, tugas kita adalah berbakti kepada Allah, alon-alon sing lakon, dikit-dikit ya kita jalanin. Biar apa? Kita tahu kapasitas kita. Yang orang lain menilai bagaimana, bodoh amat gitu. Yang penting kita OTW memperbaiki diri kita. Ya kalau mau sekaligus silakan, tapi biasanya kalau berubah sekaligus itu biasanya bosan. Ya lebih baik kita baca Al-Quran ya sayat-sayat aja dah gitu. Lebih baik daripada sejus besok modal. Ya maksudnya udah puyeng gitu kan ya. Nah, lebih baik kita pelan-pelan aja. Misalnya surah Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, besok Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan terus kita OTW pelan-pelan, lama-lama menjadi kebiasaan. Insya Allah lidah kita gampang kenal dengan kalimat Allah, dengan kalimat hasanah, sehingga Allah tuntun kita menjadi lebih baik. Harapan kita hidup senang, mati kita senang, di akhirat kita senang, dan sama-sama kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita, harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rizqna kamalan mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna kamalan mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.